Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan tetap sehat selalu. Nah, jadi kalau kita bahas tentang TWS budget sekarang udah banyak banget ya. Tapi belum tentu kualitasnya itu sama-sama bagus sih sebenarnya. Tapi bukan nggak bagus, tapi karena TWS-nya itu terbilang harga yang cukup budget, jadi dia punya kualitas yang setiap brand itu harus di-press banget gitu. Tapi gimana dengan TWS yang satu ini? TWS yang baru launching di harganya yang cukup terbilang budget. Ini dia R5TI dari brand Soundcore by Anker. Nah, jadi bagi kalian yang bertanya-tanya kenapa tentang Soundcore ini kok ada kaitannya sih dengan si Anker? Nah, jadi brand Soundcore ini merupakan sub-brand dari Anker yang seharusnya punya kualitas yang sama bagusnya. Tapi Soundcore ini menghasilkan produk-produknya atau memasarkan produknya di brand atau brand audio. Kabar baiknya juga jika kalian ingin melihat-lihat beberapa produk-produknya, kalian bisa kunjungi websitenya. Dan Soundcore sendiri udah banyak mempunyai sebuah e-commerce yang tersedia di Indonesia. Jadi buat kalian penasaran, langsung aja cek linknya yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Jadi gimana kualitasnya sebelum kita lanjut videonya? Bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari setiap channel ini tapi belum subscribe, silahkan dulu dong untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya karena channel ini akan selalu membahas seputar dunia gadget dan teknologi pastinya. Udah subscribe? Yuk kita langsung aja. Let's go! Kalau di dalam paket pembelian sebagai standarnya, TWS ini kita bakal dapetin buku manual dengan kartu garansi yang berlaku selama 18 bulan. Lalu kita bakal dijumpai dengan sebuah case charging dengan hal yang tidak biasa, yaitu tersedia lanyard atau gantungan. Lalu kita bakal dapetin kabel charging Type-C dan beberapa extra ear tips dari ukuran yang berbeda. Hal yang paling pertama ingin saya bahas terlebih dahulu yaitu adalah sebuah desain dan build quality dari TWS budget dari R5TI ini. Jadi udah desainnya ini udah bagus banget ya, dengan logo Soundcore di bagian depan sini yang membuat desainnya simple tapi elegan. Dan kalau kita lihat di sini ukuran dari case-nya memang agak sedikit lebih besar ya. Lalu saya juga udah pernah nge-review sebuah TWS dari Soundcore, itu belum punya sebuah lanyard. Tapi di sini dengan pembaruan sebuah TWS yang baru launching ini, udah ada sebuah lanyard yang bisa digantung di tas kalian ataupun di gantungan kunci supaya TWS ini mudah untuk dibawa bepergian. Kalau kita buka, nah di sini untuk tutupnya udah bagus banget ya untuk magnetingnya. Jadi pas kita buka gini itu nggak mudah ketutup. Dan untuk kedua earbudsnya teman-teman bisa lihat juga kita buat gini itu nggak mudah jatuh lagi. Menarik ya untuk interiornya. Kita bisa lihat di sini untuk kedua earbudsnya yang ya bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk kedua earbudsnya dia memiliki tangkai seperti ini. Saya sih lebih prefer yang TWS itu menggunakan tangkai seperti ini ya. Jadi ya lebih nyaman aja gitu. Nah seperti ini kira-kira. Dan TWS ini itu kedua earbudsnya memiliki sebuah grip yang cukup benar-benar nyaman untuk dipakai sebagai daily driver. Contohnya kalian yang pingin olahraga, itu teman-teman bisa lihat sendiri, ini nggak mudah lepas dari kuping saya sendiri. Dan ya TWS ini karena memang untuk sebagai kita lagi di keadaan yang di luar ruangan atau ruangan yang seperti ini, kira-kira itu suaranya masih terbilang agak bocor. Tapi untuk TWS ini udah punya sebuah ear tips, nah yang terpasang secara default dengan ukuran yaitu medium yang udah pas banget buat saya. Untuk kualitasnya sih menurut saya ear tipsnya udah nyaman banget ya, nggak keras dan nggak kaku gitu, elastis lah. Jadi cukup nyaman untuk diletakin di telinga seperti ini. Nah overall secara build quality yang saya maksud yaitu adalah sebuah case dan kedua earbudsnya ini udah bagus banget ya. Jadi memang masih terbilang atau terasa cukup plastik tapi sama sekali nggak ringkih sama sekali. Apalagi untuk penutupnya ini cukup padat dan solid banget dengan pemberian warna yang warna hitam seperti ini, doe matte seperti ini.
Itu menurut saya udah bagus banget untuk finishingnya. Oh ya, untuk soal warna, untuk R5 Ti ini kalian bisa pilih opsi berwarna hitam seperti ini dan terdapat opsi berwarna putih. Jadi sesuaikan aja dengan keinginan kalian. Masih soal build quality, TWS R5 Ti ini punya sertifikasi IPX5 yang udah tahan semprotan air atau percikan air biasa. Tapi nggak harus dipakai untuk sambil berenang juga ya, karena bakal ngerusak sebuah komponen dari TWS ini. Soal earbuds yang bertangkai ini memang jadi sebuah favorit saya. Nah, jadi untuk di bagian sampingnya terdapat sebuah touch control yang memang cukup terbilang responsif untuk saat ini. Tapi ya sedikit pastinya ada miss lah ya, jadi harus di retouch beberapa kali baru bisa berfungsi kembali. Jadi ya ini udah bagus. Jadi dia punya touch sensor di sebelah kiri dan di sebelah kanannya yang bisa kalian customizekan nanti di aplikasi dari Soundcore. Lalu untuk soal mikrofon, TWS R5 Ti ini pastinya punya dong. Dia punya dua mikrofon, yaitu yang diteknologi dengan AI noise. Jadi kebisingan dari atau ruangan-ruangan ini bakal direduce untuk masuk ke sebuah earbudsnya ini. Jadi ya memang sih ada sedikit noise lagi, tapi ya paling tidak ini udah meminimalisir supaya kita lebih nyaman untuk seperti panggilan telepon, meeting secara daring, ataupun voice chat in game. Jadi ya kualitasnya menurut saya udah patut diacungi jempol. Nah, ini adalah quality dari mikrofonnya. Tes 12, tes 12. Ini dia adalah hasil dari mikrofon AI yang bisa meredus noise dari kebisingan di ruangan ini. Menurut kalian gimana? Ya, kalau menurut saya ini udah terbilang bagus ya. Di beberapa TWS budget biasa. Dan ya, inilah adalah untuk hasil kualitasnya. Jadi udah cukup bagus untuk menurut saya. Seperti yang kita ketahui tentang selling point-nya yang ditawarkan dari R5 Ti ini, yang sekarang R5 Ti ini semenjak rilis menjadi peminat sebagai usernya yang cukup banyak banget saat ini di check out di e-commerce-nya. Jadi, yaitu adalah teknologi yang namanya bisa langsung koneksi ke aplikasi Soundcore-nya. Bahkan kemarin kita pernah review untuk TWS dari Soundcore juga, yaitu Live P2 Mini, yang harganya sedikit lebih mahal dari Soundcore yang ini, R5 Ti ini, itu belum bisa koneksi ke aplikasi. Dan jika kalian ketahui juga, Soundcore itu biasanya bisa koneksi ke aplikasi untuk TWS-nya dari harga yang mid level sampai dengan yang high level aja. Tapi untuk Soundcore yang budget seperti ini udah bisa koneksi ke aplikasi Soundcore. Nah, jadi kalian bisa langsung download aja aplikasinya di Play Store ataupun App Store untuk kalian bisa gunain preset ataupun beberapa settingan lainnya. Di aplikasi ini kalian bisa add device terlebih dahulu dan searching hingga muncul TWS yang akan kita koneksikan, dan tinggal dihubungkan saja selama proses berlanjut. Pada menu awal terdapat 4 mode kontrol seperti ini. Kita ke equalizer terlebih dahulu. Terdapat 22 preset equalizer. Yang pertama yaitu adalah switch untuk mengaktifkan bass up, yang membuat hasil dari audio quality-nya untuk bass yang di boost ya. Sehingga sangat cocok untuk digunakan fiturnya itu untuk si pecinta TWS bass head. Selain itu, preset dari equalizer mode lainnya bisa kalian langsung pilih sesuai dengan genre lagu yang sedang kalian dengarkan. Kita ke menu touch control seperti yang saya sudah bilang tadi. Untuk earbuds kiri dan kanannya di sini kita bisa mengatur settingan touch controlnya dari ketiga komen seperti single tap, double tap, dan tap and hold. Jadi ya masing-masing komennya bisa kalian sesuaikan dengan keperluan kalian aja. Lanjut kita ke bagian find device. Sesuai namanya kita bisa nyari kedua earbudsnya ya. Jadi kalau kita nyalain earbudsnya bakal langsung ke trigger gitu untuk munculin notification suaranya. Jadi lebih mudah untuk nemuinnya. Terus menu terakhir yaitu adalah gaming mode. Ya, di sini gaming mode ini bisa saya rasakan yaitu hampir sama seperti bass yang di boost. Dan yang paling penting dengan gaming mode ini dapat meminimalisir delay ataupun latency yang dimiliki dari TWS ini. Ya, bagaimanapun jujur aja ini belum bisa menyaingi TWS gaming yang terjual di pasaran biasanya, yang memang biasanya itu khusus untuk diperuntukkan untuk gaming kompetitif. Untuk kualitas suara yang dihasilkan TWS budget seperti ini saya apresiasikan sekali ya, karena memang kualitas dari audionya itu hampir setara dengan kelas flagship TWS. Dengan 10 mm driver ini udah menghasilkan bass yang overpower deep secara default, apalagi di bass
up melalui equalizer preset. Treble-nya udah cukup, walau sedikit kurang naik. Mid-nya kerasa mundur karena ketutupan bass-nya. Soal soundstage udah cukup, detail dan separasi suara juga udah memanjakan telinga. Untuk soal baterai, TWS ini bisa saya bilang adalah TWS yang cukup hemat untuk baterainya. Karena total playtime-nya bisa bertahan hingga 30 jam jika dibarengin dengan sebuah charging case-nya. Udah support juga untuk fast charging yang dimana untuk 10 menit kalian bisa gunakan kembali kedua earbuds-nya selama 2 jam. Udah baterainya awet, fast charging pula. TWS budget mana sih yang bisa saingin TWS ini? Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran dengan harga dari TWS Soundcore by Anker dari R5TI yang baru rilis ini, itu untuk harganya dibanderol dengan harga 199 ribuan aja untuk harga promonya. Untuk harga aslinya sih saya lihat itu 699 ribuan. Tapi ya sebelum goib ataupun bakal kehabisan untuk produknya, kalian bisa langsung aja check out untuk produknya ini yang nantinya linknya akan saya sediakan di deskripsi video. Kesimpulan dari saya untuk TWS ini ya untuk kalian nonton film, mendengarkan musik, atau kalian gunakan mikrofonnya untuk panggilan telepon, untuk meeting secara daring, terus voice chat in game, ini udah menjadikan rekomendasi saya. Tapi kalau kalian pakai untuk gaming, menurut saya ini delay dan latensinya, walaupun di aplikasinya sudah ada sebuah fitur untuk gaming mode-nya, menurut saya untuk latensi ataupun delay-nya masih sedikit terasa. Jadi saya kurang untuk rekomendasikan buat kalian yang biasanya produktivitas di gaming kompetitif. Tapi kalau gaming-gaming biasa ya it's okay aja sih sebenarnya. Dan mungkin cukup sekian informasi review kita kali ini mengenai Soundcore R5TI ini. Terima kasih buat Soundcore ataupun Anker yang udah support channel ini untuk memberikan sebuah TWS baru yang dirilis ini untuk kita review kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Jadi jika kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini aja ke teman-teman kalian. Jangan lupa follow saya di sosial media dan jangan lupa untuk kunjungi website dan sosial medianya dari Soundcore ataupun Anker yang nanti semuanya linknya akan saya sediakan di deskripsi video. Jika ada kesalahan review, saya mohon maaf. Kalau ada sanggahan, kritik, dan saran ataupun pertanyaan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Saya Davi Padlianda, selaku host di channel ini, pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.